Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan perambatannya. Kita belajar kembali, mengulas kembali bunyi dan perambatannya di materi IPA kelas 4. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kita mulai pembelajaran kita tentang materi bunyi. Nah, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Ingat, kita mempunyai pita suara. Pada saat kita bersuara, ternyata pita suara kita ini bergetar. Sound yang mengeluarkan musik ini ternyata jika kalian pegang bagian ini, dia juga bergetar. Begitu juga dengan lonceng. Nah, lonceng ini juga ketika kita gerakan, maka bagian tembaganya ini, bagian luarnya lonceng ini dia akan bergetar. Nah, bunyi berarti berasal dari benda yang bergetar. Nah, segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Selanjutnya, ada getaran, frekuensi, amplitudo, perioda, panjang gelombang. Tambahan untuk kalian, getaran itu adalah apa sih? Getaran adalah gerak bolak-balik pada benda. Nah, nanti sebenarnya benda tersebut akan kembali ke bentuk semula, tetapi ketika bunyi itu terjadi, ya, benda-bendanya itu bergetar, tapi dia akan kembali lagi pada keadaan asalnya. Frekuensi, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Jadi frekuensi itu dapat dihitung seberapa tinggi suatu bunyi dan seberapa rendah suatu bunyi dapat dihitung dalam satuan detik. Nah, frekuensi ini ada frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Amplitudo itu adalah simpangan terbesar dari suatu getaran dari kesetimbangan. Jadi amplitudo ini adalah banyaknya simpangan yang paling besar dari suatu getaran dari kesetimbangannya atau dari bentuk diamnya. Perioda adalah waktu yang dibutuhkan dalam satu kali getaran. Jadi sumber bunyi tersebut atau benda tersebut dikatakan dapat mengalami perioda. Jadi periode tersebut pada benda, berapa kali sih benda tersebut bergetar. Nah, waktu yang dibutuhkan dalam benda itu bergetar itu disebut perioda. Panjang gelombang adalah jarak dua titik yang berdekatan dan identik dalam satu gelombang. Nah, tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensinya. Ingat frekuensi tadi apa? Ya, frekuensi tadi dapat dilihat ya, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, frekuensi itu dibedakan menjadi 3. Ada ultrasonik, audiosonik, dan infrasonik. Mohon maaf, ini harusnya audiosonik ya. Nah, ultrasonik ini adalah gelombang yang paling tinggi, berarti getaran dalam satu waktunya paling tinggi. Audiosonik ini adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Ultrasonik ini hanya beberapa hewan yang dapat menggunakan ultrasonik ini. Nah, infrasonik ini juga bunyi yang di bawah 20 Hz atau bunyi yang paling rendah. Bahkan ini, kalau misalkan kita ingin menandaikan suara infrasonik itu adalah suara ketika kita mengendap-endap. Bagaimana kita mengendap-endap tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, tapi ada beberapa hewan yang mampu mendengar suara infrasonik, seperti ya anjing, terus jangkrik, dan beberapa hewan lain itu dapat mendengar infrasonik. Oleh karena itu hewan seperti anjing itu sering dijadikan hewan penjaga, ya, hewan penjaga. Karena apa? Karena dia dapat mendengar suara orang yang mengendap-endap. Jadi ketika ada sesuatu yang mendekati rumah atau sesuatu yang bersuara
mengeluarkan bunyi walaupun berada di bawah, ya, kita tidak mendengarnya. Nah, anjing dapat mendengar suara tersebut. Selanjutnya ini, ya, perbedaannya. Perhatikan, ultrasonik ini bunyi yang sangat tinggi, infrasonik bunyi yang sangat rendah. Manusia itu dapat mendengar rentangnya adalah 20 sampai 20.000 Hz. Kalau lebih dari itu, ya, telinga kita akan terjadi, ya, suaranya akan besar. Kita pasti akan menutup telinga ketika terjadi suara yang begitu tinggi, ya. Selanjutnya, sifat-sifat energi bunyi. Nah, ini energi bunyi itu dapat merambat melalui media atau benda padat, dapat merambat melalui benda cair, dapat merambat melalui benda gas, dapat memantul, dan dapat diredam. Jadi ini sifat-sifat energi bunyi. Jadi energi bunyi itu bisa merambat melalui benda padat, cair, gas, dan bunyi juga dapat dimantulkan dan dapat diredam jadi rendah. Nah, ini rambatan bunyi. Bunyi merambat melalui benda pertama padat. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya. Ada 2 orang yang sedang memeragakan atau mempraktekkan apakah benar bunyi dapat merambat melalui benda padat. Ini adalah tali. Tali sebagai media perambatan bunyi. Tali ini adalah benda padat. Ya, tali ini adalah benda padat. Ketika seseorang bersuara, gunanya gelas plastik ini, ya, gelas ini, benda ini adalah untuk mengumpulkan bunyi, dan ini untuk mengumpulkan lagi sumber bunyinya. Jadi ketika bersuara di sini, bunyi akan merambat melalui tali ini, dan bunyi dapat didengar oleh orang yang ketika ditempelkan di telinganya, seperti itu. Bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Air sebagai media perambatan bunyi. Ya, kita tahu bahwa benda cair itu salah satunya adalah air. Pasti air, benda cair itu. Perambatan bunyi. Nah, ini bunyi dapat merambat melalui benda cair. Contohnya, ada alat yang dia mendeteksi keberadaan ikan di dalam laut dengan menggunakan sonar atau dengan menggunakan bunyi. Nah, kok bisa, Pak? Ya, karena nantinya bunyi yang dirambatkan ketika dia mengenai suatu benda, maka bunyi tersebut akan kembali. Nah, bunyi yang kembali tersebut itulah yang dikodekan, kemudian yang diartikan sebagai suatu benda yang bisa dikatakan itu ikan, atau dikatakan itu sesuatu yang berada di dalam air, ya. Seperti halnya kapal selam. Kapal selam juga menggunakan energi bunyi untuk dia bisa bergerak bebas di dalam air. Ketika dia mengapung, ya, ketika dia di tenggelam tapi tidak di dasar, mengapung di sini, ya, berada di tengah air ini, ketika dia melaju, dia tidak akan menabrak misalkan ada karang, batuan-batuan besar di dalam air, karena dia menggunakan perambatan bunyi. Ketika dia bergerak, bunyi yang dikeluarkan kemudian dipantulkan kembali, dan kapal tersebut secara otomatis akan menghindari benda-benda yang berada di depannya. Perambatan bunyi melalui benda gas. Nah, ini udara yang kita hirup yang dalam keadaan bebas itu sebagai media perambatan bunyi, ya, media perambatan bunyi. Namun ada kelemahannya, karena udara sangat luas, karena udara sangat banyak, maka bunyi akan menguap atau bunyi akan menghilang. Semakin jauh, maka bunyi tersebut tidak akan terdengar jelas. Bunyi dapat memantul. Apa bedanya gaung dan gema? Nah, kalau gaung, bunyi pantulnya itu tidak terdengar jelas karena hampir bersamaan atau datangnya atau ditangkap oleh telinga manusia hampir bersamaan dengan bunyi asli. Lihat ini, ya, gaung itu tidak terdengar jelas, beda dengan gema. Kalau gema itu bunyinya terdengar jelas karena dia akan ditangkap oleh telinga manusia setelah bunyi aslinya. Selanjutnya, bunyi dapat diserap. Kalian pernah nonton di bioskop? Ya, bioskop itu dinding-dindingnya itu sudah
diinstal atau sudah ditempelkan peredam-peredam yang dapat meredam bunyi yang berada di sekelilingnya. Bunyi yang terdengar sangat kencang di dalam ruangan itu tidak akan bocor atau tidak akan terdengar di luar ruangan yang kita tempati atau di luar ruangan yang kita misalkan di studio 1 kita tidak akan bisa mendengar suara yang berada di dalam studio 1 itu sedang nonton film apa sih, kecuali pintunya dibuka atau kecuali ada suatu celah ya yang sangat besar. Nah, itu kemudian suara akan merambat melalui. Nah, perambatan ini bunyi dapat merambat melalui media apa tadi? Ya, udara. Udara di sini kemudian dia merambatkan bunyi. Udara dipantul-pantulkan. Tapi kenapa harus diserap? Karena agar tidak terdengar bising di luar. Nah, manfaat energi bunyi. Manfaat energi bunyi oleh manusia dimanfaatkan sebagai untuk mengukur kedalaman laut, untuk mendeteksi janin ya. Mendeteksi janin itu ya USG atau ultrasonografi. Mendeteksi keretakan logam itu bisa menggunakan energi bunyi. Terus kemudian membuat pengeras suara itu membuat energi bunyi. Oke. Kesimpulannya adalah bunyi berasal dari getaran. Ya, setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut apa? Sumber bunyi. Frekuensi pada bunyi itu terbagi ada 3. Infrasonik, bunyi yang rendah. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Dan ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya sangat tinggi. Bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia adalah bunyi audiosonik, betul. Bunyi yang dimanfaatkan oleh manusia salah satunya adalah ultrasonografi atau USG yang mendeteksi keberadaan janin. Baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini, pembelajaran kita tentang bunyi dan perambatannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.